berita pun mulai ramai mengatakan bahwa orang berkekuatan mulai banyak bermunculan, dan juga muncul tempat misterius yang disebut reruntuhan, yang mana banyak energi spiritual di sana, yang memperkuat orang-orang seperti Lusu. Lusu pun tertarik menuju ke sana. Tak lama kemudian murid-murid dari semua kelas dikumpulkan, karena ada pelantikan kepala sekolah baru, yang ternyata orang itu merupakan anggota jubah hitam, yang bernama Lisi. Nah, ketika melihat saja Lusu kaget dengan level kekuatannya yang sangat tinggi. Ternyata kelas khusus juga diajari oleh Lisi sang kepala sekolah baru, agar mereka bergabung di kelompok jubah hitam, dan menjadi bawahannya. Ia juga menyuruh agar hati-hati pada seseorang, yang padahal orang itu adalah Lusu yang ada di hadapannya. Kelompok jubah hitam itu pun membagikan batu spiritual pada mereka semua, yang mana batu itu sangatlah berharga. Akan tetapi Lusu bertanya pada Sui apakah batu itu bisa dijual, dan ternyata batu itu sangatlah mahal jika dijual di pasar gelap. Lusu pun mempercayakan batu miliknya dijual oleh Sui. Kemudian ia pun pulang dengan membawa kabar baik pada Xiaoyu, yang katanya mereka akan membeli rumah itu, dan juga membawakan sebuah handphone untuk Xiaoyu, yang membuat Xiaoyu menangis bahagia. Setelah itu Lusu pun kembali menaikkan levelnya. Singkat cerita ada panggilan penting dari kelas khusus, yang meminta mereka untuk berkumpul. Ternyata mereka akan menuju ke sebuah reruntuhan. Atasan jubah hitam mengatakan misi ini sangatlah penting, bahkan peraturan di sana lumayan ketat. Saat itu Lucy memerlukan beberapa poin. Lantas dia pun mencoba menjahili orang-orang yang sedang latihan di sana. Di sisi lain Xiaoyu khawatir kakaknya belum juga datang, dan tak bisa dihubungi. Setelah beberapa hari di sana, Lusu juga mendapatkan kekuatan baru, yang memperkuat kekebalan tubuhnya. Ada seseorang yang kesal pada Lusu dan mengajaknya bertarung. Namun hal itu dilarang oleh kelompok jubah hitam, dan hanya membuat mereka melakukan adu panco, yang pada akhirnya Lusu memenangkannya bahkan 2 kali berturut-turut. Akan tetapi setelah pertandingan itu, nampak kabut menyelimuti mereka. Lantas semua orang panik sambil berlari untuk menjauh dari sana. Tiba-tiba Lusu pun berada di tempat lain. Ia bertemu beberapa zombie saat itu. Lalu sekelompok orang datang dan meminta pertolongan. Lusu pun membantu mereka. Namun saat Lusu terdesak mereka malah tidak membantu, yang membuat Lusu kesal dan meninggalkan mereka. Ia terus pergi sembari melihat situasi saat itu. Sekarang ia yakin, ia berada di reruntuhan. Di tengah jalan ia bertemu seseorang dan mencoba untuk menggali informasi darinya, yang ternyata ia adalah mata-mata dari negara lain, yang bernama Chang Huan. Chang Huan pun kabur dari sana, namun Lusu yang curiga mencoba untuk terus mengikutinya. Di sisi lain, Chang Huan ingin membunuh Lusu di setiap kesempatan. Hingga mereka pun bertarung. Alhasil dengan kekuatan pamungkas dari Lusu, ia pun berhasil mengalahkannya. Kemudian Lusu pun melanjutkan perjalanan. Ia yang mulai kelaparan pun menemukan sebuah pohon apel. Rupanya itu adalah makanan para tupai yang membuat mereka marah dan melemparkan batu pada Lusu. Lusu pun lari dari sana. Lusu yang sudah memutari reruntuhan itu, malah bertemu sekelompok serigala yang berlevel cukup tinggi, yang membuat Lusu kewalahan. Karena jumlahnya yang banyak, ia hanya bisa kabur dari sana. Awalnya ia berpikir akan mati di sana, namun ternyata setelah cukup lama berlari, kekuatannya malah meningkat pesat. Ia kembali lagi bertemu dengan orang sebelumnya. Mereka lagi-lagi minta tolong Lusu, dan menyuruh-nyuruh Lusu untuk melindungi semuanya. Kini Lusu memiliki 2 senjata, dan akan menuju ke dalam reruntuhan yang penuh dengan harta karun. Lusu terus melakukan perjalanannya hingga bertemu pasukan iblis berkuda, yang nampaknya memiliki level yang sangat tinggi.
dan dari kejauhan, pasukan jubah hitam sedang memantau pergerakan dari pasukan iblis itu. Mereka nampak ketakutan, dan lari dari iblis itu, namun berbeda dengan Lusu yang secara barbar melawan mereka semua, dan pertarungan pun dimulai. Pasukan jubah hitam dan siswa lainnya takjub, melihat Lusu seorang diri mengalahkan para iblis itu. Lusu yang telah mengalahkan iblis itu pun mengambil pedang iblis tersebut, dan menjualnya. Ia pun berjualan di tengah peperangan itu, ia berjualan agar mendapatkan uang lebih untuk keluarganya nanti. Kemudian mereka pun bekerja sama untuk menuju pusat reruntuhan. Akan tetapi di tengah perjalanan, di saat mereka sedang beristirahat, mereka dihadapkan dengan roh iblis yang sangat banyak, dan menyerang mereka secara membabi buta. Tiba-tiba pedang milik Lusu bergejolak untuk keluar, akan tetapi Lusu menahannya. Namun reaksi roh iblis itu aneh, ketika melihat pedang Lusu, yang membuat mereka lari ketakutan. Dan dari sinilah kita tahu bahwa kekuatan Lusu sangatlah misterius. Kemudian mereka terus berjalan hingga bertemu sebuah lubang yang besar, yang rupanya sudah ada beberapa orang yang sedang menunggu di sana. Melihat keadaan itu pun, Lusu mulai kembali berjualan dan jualannya laku keras. Lusu pun dipanggil anggota jubah hitam untuk menghadap ke dalam rapat. Yang ternyata mereka sedang membahas untuk masuk ke inti reruntuhan, yang mana lubang tersebut cukup dalam dan terlihat berbahaya. Lusu pun kembali untuk beristirahat. Saat itu Lusu menyadari bahwa banyak mata-mata yang berada sekitarnya. Namun ia tidak mengetahui secara jelas orang yang menjadi mata-mata itu. Jadi ia diam saja untuk sementara waktu. Lalu muncullah sosok kepala sekolah yang sedang membawa pohon apel, untuk dibagikan kepada murid-muridnya, dan juga menyuruh mereka bersiap untuk menyergap reruntuhan itu. Hingga tengah malam pun tiba, di saat orang-orang sedang tidur, terlihat sekelompok orang sedang masuk ke dalam inti reruntuhan itu. Namun Lusu berhasil menghentikan salah satu dari mereka. Lusu pun berteriak agar yang lainnya terbangun. Akan tetapi tiba-tiba sang kepala sekolah memukulnya, dan membuangnya ke lubang tersebut, tanpa mengetahui informasi dari orang tadi. Dan itu tentunya sangat mencurigakan bagi Lusu. Kemudian besok harinya mereka pun memasuki area tersebut, hingga bertemulah mereka dengan sebuah kuil, yang telah dijaga oleh pasukan iblis beserta dengan bos yang telah lama mereka cari. Dan pertarungan pun terjadi. Karena pasukan iblis di sana tidak berani menyerang Lusu, ia pun menyelinap masuk ke kuil sendirian secara diam-diam. Setelah memasuki pintu tersebut, ternyata ada beberapa penjaga yang melindungi harta karun itu. Namun anehnya, saat penjaga itu hendak menyerang Lusu, mereka malah takut dengan pedang milik Lusu. Dan penjaga itu pun kembali ke tempat semula. Di sisi lain, para murid-murid dan pasukan jubah hitam mulai kewalahan menghadapi pasukan iblis itu. Di tengah keputusasaan itu, Lusu ternyata sudah berhasil mengambil harta karun yang ada di sana. Dan nampaknya mereka semua pun berhasil untuk pulang kembali ke dunia yang asli. Dan semua orang telah kembali ke keluarganya masing-masing. Namun entah kenapa sekarang Lusu yang menghilang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia telah mati. Akan tetapi Lusu pun tiba-tiba datang dengan sombongnya, sambil membawa hasil jarahannya. Saat Lusu ingin pulang, ia bertemu dengan Xiao Yu di tengah perjalanan, yang ternyata ia selalu menunggu kakaknya tersebut siang dan malam. Singkat cerita, Lusu mencoba membuka harta karun reruntuhan tersebut, dan ternyata harta karun tersebut memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Harta karun tersebut bisa menyimpan barang apapun di ruang waktunya tersebut. Season pertama pun selesai, yang mana video ini masih banyak mengandung tanda tanya.